Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman saya kemarin waktu buka kafe. Tapi bukan cerita tentang sedih. Nggak tahu ya, jadinya ini lucu apa aneh. Karena yang saya ceritain ini horor. Cerita benar-benar real pengalaman waktu buka kafe kemarin. Langsung aja ya, Mak. Jadi, waktu pemilihan ruko itu sebenarnya bukannya punya indra keenam atau gimana, cuman waktu pertama masuk survei ruko itu, pas masuk itu nggak sengaja punya pikiran yang takut-takut gitu ya, cuman udah otomatis kayaknya tuh bulu kuduknya merinding gitu, sampai saya nggak berani ngecek naik ke atas. Nah, kalau suami itu naik sampai ke lantai 4, dia sendirian, dia penakut tapi gimana ya, penakut tapi nggak penakut. Jadi dia tahu dirinya penakut tapi dia nggak mau lihat yang horor-horor. Beda sama kita ya, udah kita penakut lihatnya yang horor-horor gitu, jadi sukanya gitu. Nah, balik lagi ke cerita. Pertama udah kayak gitu merinding, tapi saya cuman berpikir cuek lah, mungkin cuman perasaan doang ya. Ada kejadian waktu kafe belum buka, jadi saya tuh kan suka masih masak sendiri. Nah, kalau pagi itu masak di lantai 2, kamar saya di lantai 2 dan bagian belakang itu dapur. Nah, di lantai 1 kan bagian kafe tapi belum buka, masih belum ada karyawan, cuman saya, anak pertama, sama suami. Nah, masak di pagi hari ya, Maya. Itu tuh aneh, ada suara orang jalan, persis kayak suara suami aku kalau jalan gitu, duk gitu ya. Kayaknya suami saya udah bangun, pikir saya gitu. Tapi kok nggak datang-datang gitu. Nah, masih sibuk aku cuekin. Terus ada lagi suaranya duk gitu. Kok nggak datang lagi? Jadi saya tengok, nggak ada siapa. Jadi tambah penasaran kan, saya tambah maju menuju ke kamar. Pas dilihat suami sama anak masih pada tidur. Aku sampai nggak berani balik lagi ke dapur. Padahal posisi pagi ya. Itu kejadian yang kayak gitu tuh, Mak, bukan sekali 2 kali. Itu sering banget pokoknya posisi saya masak. Karyawan belum ada. Nah, tetangga, kalau dibilang mungkin tetangga, kata suami gitu kan. Tetangga sebelah kanan saya itu kosong, ruko kosong. Nah, di sebelah saya lagi itu, dia juga baru pindahan, karena baru pindahan lah intinya, mau dikontrakkan sama orang lain, dan posisi kosong dong, kanan dan kiri itu. Nah, terus di cerita yang lainnya, pernah kejadian, posisi kafe udah buka, adik laki-laki aku itu, nggak tahu penakut atau enggak, tapi dia tuh suka kayak gitu, nggak percaya gitu, suka ngentengin sama yang cerita-cerita begitu. Kejadian pas sore itu maghrib jam 6, posisi aku udah punya anak kedua, Syakila itu lagi tidur jam 6. Aku bilang ke adik, tungguin Syakila ya, aku mau ke Alfamart dulu sebentar. Kebetulan Alfamartnya paling cuma 5 atau 6 rukoan, deket lah gitu. Aku itu turun kan dari lantai 2, turun kan keluar. Nah, pas balik lagi itu, adik aku tahu-tahu lagi gendong anak aku, terus bilang, tadi kamu ya? Gitu. Kata aku, apa maksudnya? Kan baru datang kan. Aduh, udah deh, jangan bercanda, katanya gitu. Nggak lucu tahu, katanya kayak gitu. Terus, apa sih? Aku kan tambah nggak ngerti. Kenapa sih? Beneran nggak paham deh. Aduh, yang bener sih, katanya gitu. Kata bahasa Jawa. Terus, dia bilang, soalnya tadi ada suara orang jalan, duk itu, suara orang jalannya itu menuju ke kamar aku. Nah, habis suara orang jalan itu, si pintu aku ngebuka sendiri, tapi nggak sampai full, setengah gitu. Ngebuka sendiri kayak, habis kebuka, anak aku itu, Syakila yang lagi tidur itu tahu-tahu nangis, kebangun gitu. Langsung digendong kan sama adik aku. Terus nggak tahu gimana lah, pokoknya mungkin ngasih teguran ke adik atau gimana, karena bisa dibilang belagu banget gitu, seolah-olah nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan gitu. Saya sih percaya ya kayak gitu-gituan ada. Nah, sedangkan dia suka ngentengin gitu. Jadi mungkin itu peringatan buat dia gitu. Nah, itu. Terus pernah juga, jadi posisi aku nggak ada di ruko ya. Karyawan itu cerita, posisi kafe itu udah tutup. Berarti udah malam kan. Kafe kita biasa tutup jam 10, jam 11 tutup. Nah, di malam Jumat itu, si pintu yang depan tangga itu, dia buka tutup kayak gitu, katanya sampai berkali-kali, dog gitu. Kalau posisi ruko udah tutup, otomatis nggak ada angin masuk kan ya. Ya itu sih, walau alam. Pokoknya ada kejadian aneh itu juga. Ada lagi satu karyawan cowok, dia juga sama, karakternya kayak adik aku itu. Apa sih, sok nggak percaya gitu sama gitu, ngalah apa sih gitu, sok berani gitu ya. Nah, kejadiannya nggak tahu gimana, dia itu di lantai 4. Jadi di lantai 1 kita itu kafe, di lantai 2 itu tempat tinggal aku, terus di lantai 3 tempat tinggalnya karyawan, di lantai 4 itu tempat kita jemurin baju sama nyuci.
Nah, dia itu nggak tahu gimana lagi gantungin baju malam-malam atau gimana. Ada suara gitu, terus pas nengok tahu-tahu kayak orang ditimpukin pakai gantungan baju gitu kan, sampai ke tangga, sampai turun dia ke lantai 3. Sampai di tangganya itu kayak apa sih, hangar-hangar pada jatuh gitu. Kalau yang tahu posisinya pasti bener-bener kayaknya aneh banget gitu. Mungkin karyawan-karyawan aku yang kemarin lihat bisa komen pernah ngalamin apa gitu. Pernah kejadian lagi pagi ya, nerima antaran itu kan, ayam filet. Biasanya kalau pagi kita nggak usah pergi ke pasar, udah diantar-anterin gitu. Karyawan di lantai 3, suami aku di lantai 2 sama anak-anak. Aku turun ke lantai 1, aku motongin si ayam itulah, aku potongin si ayam itu di lantai 1 di dapur. Posisi pintu ketutup semua ya mak, pintu depan karena masih tutup posisi kafe. Aku lagi anak-anak motongin, gak taunya si pintu yang mau ke dapur itu ngebuka sendiri. Karena bukanya itu nggak full, setengah doang. Oke, kalau dibilang angin dari mana? Soalnya posisi juga nggak ada angin. Terus bagian pintu depan itu, toko itu masih nutup. Jadi kalau semisal dari bagian belakang gitu, karena belakang bisa ada angin masuk gitu ya. Saya nggak ngerasain ada anginnya semribing gitu, nggak ngerasain. Tahu-tahu sih pokoknya pintu itu ngebuka sendiri gitu. Aku di situ benar-benar langsung, yang tadinya nggak takut langsung merinding. Sedangkan aku manggil-manggil suami, dia nggak dengar. Aku mau naik ke atas, mau lari, itu nggak bisa karena posisi si pintu yang mau ke dapur itu di sini, dan pintu aku mau naik ke lantai 2 itu di sini. Jadi aku kayaknya nggak berani, pergi nggak berani. Di situ pun sebenarnya nggak berani, benar-benar takut banget, nggak tahu gimana rasanya itu, benar-benar kalau bisa menghilang. Aku di situ cuma bisa baca ayat kursi terus-terusan, sampai nggak tahu, karena udah lama lupa, nggak tahu jadinya gimana itu waktu itu. Tapi kalau semisal karena getaran ya, semisal karena lantai kita kan ada lantai 4, semisal ada getaran dari lantai 2 ataupun getaran dari lantai 3, itu benar-benar posisinya itu kayak nggak ada orang, maksudnya kayak karyawan pun masih pada tidur, suami aku pun posisinya masih tidur gitu. Jadi kayaknya kecil kemungkinan juga. Lanjut lagi, pernah kejadian juga si ponakan aku itu main dari Mangga 2 main ke tempat aku itu. Nah, kalau main kan ke kamar aku kan di lantai 2 sama mamahnya, sama bibinya juga gitu. Ngobrol-ngobrol lah kita, ngobrol-ngobrol. Nah, dari TV yang kayak begini itu biasanya di kamar aku itu isinya itu yang kita liatin itu CCTV lantai bawah. Pokoknya dari depan, tengah, sampai ke dapur, pas mau naik ke lantai 2, terpantau sama CCTV ya. Ponakan aku itu laki-laki, mungkin waktu itu dia umur 10 atau 9 tahunan gitu ya, kelas 4 atau kelas 5 SD-an gitu. Dia itu bilang, ntar nih ada cewek naik nih ke lantai 2 nih pakai baju merah nih. Dia gitu, ayo gitu. Dia keluar dari kamar aku. Pas keluar dari kamar kan pintu itu kan langsung kelihatan kan orang naik itu dari tangga itu di situ, pokoknya pas-pasan gitu. Dia nungguin lama, kok nggak ada. Dia balik lagi lihat ke CCTV kan, kok nggak datang sih gitu. Dari situ pokoknya yang dewasa langsung pada diem gitu, kata mamanya, paling kamu salah lihat. Beneran cewek pakai baju merah naik ke lantai 2 mak. Jadi pernah ada customer yang bilang kalau penunggu ruko kita itu perempuan pakai baju merah dan kerjaannya naik turun tangga bolak-balik. Itu sih wallahu alam ya Maya. Dan aku belum pernah sempat cerita ke si anak yang tadi itu. Tahu-tahu aku udah, sebenarnya customer udah pernah ngomong kayak gitu, tapi aku belum pernah ngomong kan sama si anak itu, si ponakan aku itu. Kok pas banget kata aku, cewek pakai baju merah gitu. Aku di situ langsung merinding. Terus mak, kejadian yang paling seram itu pernah karyawan cewek aku itu kerasukan. Posisinya aku nggak ada di ruko lagi. Aku lupa malam-malam apanya gitu. Pokoknya posisi malam mungkin jam 10 atau jam 9-an gitu. Dia itu posisi kerasukan di lantai 3. Di lantai 3 itu kan tempatnya karyawan ya. Aku dapat telepon, "Mbak, si ini kerasukan," katanya gitu, ketawa-ketawa sendiri. Aku langsung nelpon ke paman aku yang sama posisinya di Jakarta juga, yang lumayan dekat dari ruko aku. Aku bilang, "Minta tolong bisa nggak, ada karyawan aku yang kerasukan, kasihan, bisa minta tolong dikeluarin gitu." Soalnya dibacain ayat kursi, si arwah itu malah ketawa mak. Dibacain ayat kursi dia malah ngakak katanya. Terus kata paman aku bilang, "Oh kalau kayak gitu namanya jinnya itu jin Islam gitu." Jadi posisinya itu
keluar masuk katanya gitu, ntar keluar termasuk lagi, terkeluar termasuk lagi gitu. Nah sempet ada omongan tuh pas kerasukan itu ya, Lantai 4 jangan dikotorin, itu tempat saya. Itu yang dia bilang. kayaknya tuh kalau naik ke lantai 4 tuh kalau nggak ditemenin suami tuh takut gitu, kecuali posisi lagi marah. Kalau posisi lagi marah kan kita berani ya, jangan kan ngelihat, kayaknya maksudnya berani aja gitu karena lagi marah sih. Kalau naik ke lantai 4 itu hawanya tuh beda, bener-bener kerasa beda banget, langsung merinding gitu. Padahal kita awalnya naik berani nih, nggak mikirin apa-apa gitu, tahu-tahu langsung merinding aja gitu. Nah balik lagi, yang masukin karyawan aku tadi itu ngomong kayak gitu, jangan kotorin lantai 4. Sedangkan aku cuma buat nyuci baju sama jemur baju. Terus kayak barang-barang kardus-kardus yang gede-gede gitu kita taruh di lantai 4, kayak cat bekas renovasi ruko itu taruh di lantai 4. Itu kita taruh itu dari semenjak kita buka kafe, udah kita taruh di lantai 4, udah lama gitu posisinya kita naruh kayak gitu. Kenapa kerasukannya itu pas kafe udah buka setahun setengah lebih? Aku bingung kenapa nih mendadak minta dibersihin gitu. Aku nggak ngerti yang dimaksud apa gitu, jangan dikotorin katanya, karena itu kan jin Islam ya. Ya wallahu alam. Jadi si karyawan aku ngajak teman-temannya buat bersihin si lantai 4 itu kayak gitu. Jadi cerita-cerita itu kan aku kan nanya sama mamang aku yang udah lama di Jakarta, ngobrol kan kayak begini ada kayak gini. Ternyata si tanah yang dibuka itu, jadi di sekitar situ itu dulunya itu kuburan yang luas lah bisa dibilang gitu. Nah si kuburan itu dibongkar lah. Kalau si mayatnya itu ada keluarganya, pastilah diambil tulang belulangnya dipindahin, ya enggak. Tapi kalau nggak ada keluarganya, diratakan dengan tanah, dibangunlah ruko kayak gitu dulunya. Saya sampai kaget, ini baru didengar, kenapa waktu kita milih ruko nggak dengar ini gitu, maksudnya nggak tahu dulu soal ini, kan bisa pilih ke tempat lain. Tapi udah dijalanin, udah dibuka, udah dilewatin, ya udah. Terus pernah juga kejadian loh, pagi-pagi karyawan ya yang ngerasain, 2 karyawan itu lagi siap-siap mau buka kafe, jam setengah 7-an mungkin ya, setengah 7-an lagi siap-siap di dapur, di lantai 1 di dapur. Itu mendadak katanya wangi bunga, sampai merinding, wangi bunga semerbak di bagian pojok ruangan pokoknya gitu. Mereka tuh dua-duanya tuh langsung pada diem, pada tatap-tatapan, mau ngomong pun takut. Oke gak tahu jadinya lucu atau aneh cerita serem ini, tapi ini benar real pengalaman aku sendiri. Oke, barangkali ada karyawan-karyawan yang kemarin ikut sama aku pernah ngerasain yang aneh-aneh, bisa komen di bawah. Bye bye. Wassalamualaikum.